Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang menarik di hari ini. Pertama, kembali lagi ke topik keselarasan. Dan hari ini, hari yang menyenangkan. Barusan selesai sesi kelas bersama dengan 47. Managing Yourself for Others. Saya sedang ikut kelas sesi ini dan akan terjadi untuk selama 10 hari ke depan. Setiap hari 7:30 sampai jam 9. Dengan PR-PR yang harus diselesaikan di hari yang sama. PR hari ini dari halaman berapa ini? 29 sampai halaman 42. Harus dikerjain malam hari ini. Dan kalau nggak dikerjain, maka besok tidak bisa ikut lagi sesinya. Dan harus mengulang lagi. Seperti kursus bersyukur saja ya. Kalau hari kesekian lewat, maka harus mulai lagi dari 1/21. Dan terima kasih untuk banyak hal yang terjadi di hari ini. Pagi tadi meeting bersama tim. Persiapan untuk minggu ini, sesi Rabu dan Jumat. Bersyukur ada banyak hal yang bertumbuh di minggu ini atas evaluasi dan minggu yang kemarin. Begitu banyak ide yang muncul dan semoga menjadi berkat untuk minggu ini dan minggu depan serta minggu depannya lagi. Nah, topik keselarasan hari ini kita bicara tentang, topiknya banyak menyangkut tentang luka-luka batin sebenarnya, atau nggak usah luka-luka batin, terkait dengan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Bagaimana kejadian masa lalu itu menjadi inspirasi bagi kita untuk apa yang akan kita kerjakan di saat sekarang ini. Dan menjadi menarik ketika sebagian dari kita diminta untuk menuliskan pengalaman dan menimba dari pengalaman yang lalu, dari hari per hari, dari kejadian, setiap kejadian per kejadian, dari emosi yang muncul di sana, dari drama yang terjadi di sana, dan dari dilema-dilema yang dialami. Maka sebagian dari kita masih memiliki kecenderungan untuk terlibat di dalamnya. Padahal pengantarnya adalah Anda hanya melihat kejadian melihat kejadian sebagai kejadian. Nggak perlu ada refleksi dulu. Pokoknya kejadiannya apa? Kejadiannya dituduh seseorang melakukan penipuan misalnya gitu kan. Lalu ya udah setelah itu oke, itu tanggal berapa terjadi, atau di kelas berapa mungkin terjadi, atau kira-kira tahun berapa gitu. Juga nggak harus diingat banget detailnya. Tapi kejadian itu saya yakin ketika itu ingat, pasti ada memori yang ada di sana. Dan pasti ada emosi juga di sana kan. Tapi konteksnya adalah nggak usah ngomongin tentang refleksinya. Nanti dulu, tulis saja kontennya adalah ini, terjadi pada saat ini. Kemudian munculkan, sederhana aja, perasaannya bagaimana. Perasaan waktu itu, bukan perasaan waktu itu kemudian dimaknai di sekarang. Kalau dimaknai sekarang semuanya udah berubah. Pasti rasanya udah, saya bersyukur dulu dapat pengalaman seperti itu. Itu nanti.
nanti. Jadi konteksnya adalah kejadiannya apa, tuliskanlah seperti itu, perasaan yang muncul waktu itu apa. Dan menarik karena apa? Ini membantu kita untuk mulai mengenali hal-hal yang terjadi, hal-hal yang menjadi pembentuk diri kita sekarang ini. Menjadi pembentuk diri kita sekarang ini. Dan proses menerima itu, proses menerima pengalaman itu, kalau teman-teman ikut jurnal bersyukur yang teman-teman lakukan itu menyiapkan untuk berani mengatasi, mengakui, menerima proses pengalaman itu. Karena apa? Faktanya adalah itu sudah terjadi dan Anda memiliki sumber daya internal yang luar biasa yang sudah Anda miliki sepanjang hari-hari Anda bersyukur terhadap pengalaman kehidupan Anda. Itu adalah bekal yang luar biasa sekali. Maka seringkali saya bisa membedakan teman-teman yang belum melewati masa jurnal bersyukur dengan mereka yang sudah melewati jurnal bersyukur. Cara melihat masa lalunya itu, cara melihat masa lalu itu menjadi berbeda. Banyak hal yang ditemukan, salah satu yang muncul adalah pengabaian. Sesuatu yang dihindari. Contohnya adalah, kan tugasnya sederhana. Hanya disuruh menulis pengalaman di masa lalu, pengalamannya apa, waktu saya mengalami itu, perasaan yang muncul apa. Naik kelas, itu kan perasaan bahagia tentu saja. Ya udah, naik kelas itu aja. Itu kan sesuatu yang positif juga. Dan tidak hanya selalu yang negatif loh. Kenapa selalu mudah terpikirkan bahwa ketika ngomong masa lalu itu banyak yang negatif? Karena apa? Bisa jadi kita memiliki kecenderungan untuk melihat hal-hal itu sebagai sesuatu yang kita highlight. Sesuatu yang selalu kita lihatnya itu. Jangan lupa itu juga bisa mempengaruhi cara pikir kita di masa sekarang ini. Maka menegaskan terhadap proses pembelajaran minggu yang lalu, di hari Minggu tepatnya, ketika ada kelas bersyukur sebagai terapi berpikir positif melalui jurnal bersyukur, itu semakin jelas. Ditandai dengan pengalaman-pengalaman bahwa kesulitan untuk mengambil hal-hal yang positif di masa lalu. Dan ketika diminta untuk dalam waktu 1 menit mengambil hal-hal yang positif dalam diri kita, apa persisnya? Hal yang baik dalam diri Anda, boleh yang Anda pikirkan, boleh yang sudah Anda lakukan, boleh yang terjadi atas perilaku hidup Anda atau sikap Anda, boleh juga tentang fisik Anda. Itu ternyata juga tidak mudah. Padahal hanya 10 doang yang ditulisin. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa melakukannya. Dan yang lebih menarik lagi, ketika ada sebagian peserta diminta untuk menuliskan hal yang baik, dia merasa bahwa itu enggak gue banget. Ngomongin kebaikan tentang diri gue itu enggak gue banget. Rasanya ada yang aneh gitu. Rasanya kok saya memuji diri sendiri. Terus memang kalau memuji diri sendiri ada apa? Ini bisa jadi, dan itu bisa jadi muncul oleh karena pengalaman tidak layak, pengalaman tidak pantas, dan pengalaman-pengalaman sakit hati di masa lalu. Itu sangat mempengaruhi kita yang sekarang ini. Bahkan sebagian dari kita menggunakan cara pandang di masa lalu itu untuk menilai orang lain. Contohnya gimana? Karena aku merasa kurang percaya diri, ketika meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dan dia menolak, itu bagi kita ada kecenderungan untuk tidak fight, meminta dia untuk bertahan. Karena apa? Ada proses yang, saya juga begitu deh. Jadi fightingnya beda. Itu karena apa? Karena pengalaman di masa lalu. Aku contoh, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang kalau salah itu dicubit atau salah ditampar gitu, dia bisa jadi memiliki itu menjadi satu-satunya referensi dalam proses beliau membesarkan anak-anak. Padahal pilihan untuk marah misalnya gitu kan itu banyak, nggak hanya nampar atau nyubit, ada banyak pilihan untuk mengendalikan seorang itu, banyak pilihannya. Nah, itu menjadi penting kita menyadari siapakah aku, dan semakin mengenali siapakah aku dan dibentuk oleh apakah aku ini,
maka akan jauh lebih mudah bagi kita untuk nantinya memperlakukan orang lain. Jadi ketika kita bisa memanage diri kita, baru kita bisa memanage orang lain sejatinya. Hal apa yang harus kita manage? Ada banyak hal sebenarnya yang menyangkut itu. Ada banyak yang bisa. Ada setidak-tidaknya berapa? 8 area lah ya. Hari ini kami bersama-sama bermain Wheel of Life, roda kehidupan yang terdiri dari 8 area. Kemudian kita saling mengisi apa sih yang bisa terjadi dengan apa sih yang bisa terjadi dengan apa yang sudah saya alami dalam kehidupan ini. Dan menjadi menarik adalah bahwa ternyata tarikan antara keuangan, sosial, keluarga, kesehatan, spiritual, karir, pekerjaan, pelayanan itu bisa jadi menjadi sesuatu yang sangat-sangat bertolak belakang gitu. Itu menarik kan? Kalau dalam diri kita ada sesuatu yang saling bertentangan, pasti kita akan memiliki stamina yang mudah sekali rontok. Dan kita membutuhkan begitu banyak energi untuk hanya membangun stamina saja. Karena apa? Ada banyak konflik di dalam diri kita. Dan itu juga perlu dibereskan, itu perlu diselaraskan lah bahasanya kita. Diselaraskan agar apa? Agar terjadi kompromi, terjadi pemahaman diri, dan melakukan sejak proses itu ditemukan. Saya menyadari masih akan ada kedalaman dalam proses menceritakan ini, tapi untuk kali ini kiranya hal-hal ini menjadi cakupan kita untuk menjadi sekedar sebuah simpanan atas materi yang akan kita bahas nanti. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan keseruan apa lagi yang akan aku nikmati di sepanjang hari ini, di sisa hari ini. Masih ada beberapa PR saya untuk mengoreksi jurnal bersyukur. Per minggu ini, bulan ini ada 9 kelompok yang ikut jurnal bersyukur. Terima kasih karena Anda sudah melewatkan waktu-waktu untuk menuliskannya. Ada beberapa yang sudah masuk ke tahap lanjutan. Dan ada sudah yang 78/90. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Sesuatu yang keren sekali. Oke, mari sebelum kita tutup sesinya, mungkin ada komen-komen kita lihat. Oke. Oke, terima kasih Ibu Bernadetta Dwi Winurbawati dan Francisca Hermawati HWI ya. Ibu Francisca ikut lagi sesinya ya. Good. Terima kasih sudah berjoin kembali dan selamat menikmati proses bersyukur. Dan kali ini sampai di sini untuk sesi malam hari ini. Semoga besok kita bisa bangun dengan semangat yang baru karena hari baru, berkat baru, dan kehidupan yang baru. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Saya sudah menyimpan tentang Wheel of Life, tentang roda kehidupan, yang semoga teman-teman yang ingin lebih dalam lagi, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di bagian komen. Terima kasih. Selamat malam.